Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsawati, saya dari kelas 11A. Buku ini berjudul Inspirasi Alam Semesta yang ditulis oleh Piesta Bestari atau yang sering disebut dengan Bung. Buku ini diterbitkan pada bulan April 2017 yang berjumlah 235 halaman. Kata Anatidae, gunung bikin capek, lebih enak di rumah hangat dan nyaman. Tapi kata Juan, kamu dan Indonesia adalah sejuta pesona yang disampul oleh rasa sakit. Bedanya, kamu sudah sembuh dari sakitmu, negeri ini belum. Aku akan kembali sebelum kamu sadar. Kata Juan, janji. Akhirnya seperti kata seorang sahabat yang saya kagumi, Riyadi Joko, dia bilang, popularitas itu hanya 15 menit. Tapi kualitas itu abadi. Salam aksara, salam melestari, Piesta Bestari. Nah, konspirasi alam semesta ini menceritakan tentang dua tokoh utama. Yang pertama Juang Astranjingga dan yang kedua Anatidae. Juang Astranjingga merupakan seorang jurnalis yang sangat suka mendaki gunung, membaca puisi atau menulis puisi, dan juga suka menyukai sejarah, khususnya sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ceritanya tentang apa sih? Tentang seorang anak laki-laki yang latar belakangnya sangat keras karena dia berasal dari keluarga eks-tahanan politik, di mana ayahnya terpaksa harus merunduk di semasa Orde Baru dulu. Dan sang anak, si Juang Astranjingga ini, ketika sudah lulus kuliah, dia menjadi pembelot. Dia menyeruakan suaranya dengan cara menjadi jurnalis, dengan cara memberikan apa yang terjadi di negeri ini, dan dia sosok keras ini. Pada suatu hari bertemu dengan seorang perempuan di Palasari. Nah, Palasari itu di mana? Palasari itu di Bandung. Palasari adalah tempat di mana buku-buku bekas terdapat, dan si Juang ini sedang mencari buku. Dia tidak sengaja menabrak seorang gadis yang bernama Anatidae. Disitulah Juang merasakan darahnya berdesir, tapi ternyata disinilah konspirasi alam semesta bermain, di mana Juang disuruh atasannya untuk mewawancara keluarga dari seorang sinden. Nah, sindennya itu sudah berpulang, dan sindennya ini sudah keliling Eropa, tapi kurang dihargain di negerinya sendiri. Dan yang menjadi narasumbernya adalah anak dari sang sinden, yang ternyata anak itu tidak bukan adalah Anatidae. Setelah itu roman mereka tumbuh. Ternyata Anatidae sudah memiliki kekasih, tapi Juang memaksa masuk. Sampai akhirnya Anatidae jatuh cinta pada Juang. Dan akhirnya suatu ketika Juang harus meliput di daerah Papua di timur Indonesia sana, dan meninggalkan Anatidae yang sedang kasmaran. Di tengah perjalanan Juang meliput, dia berjumpa dengan gerakan Separis dari timur Indonesia sana. Surat-surat Juang untuk Ana tiba-tiba berhenti, dan disitulah plotnya berputar balik hingga tidak bisa menduga apa yang terjadi pada Juang. Nah, kenapa ceritanya bisa sekompleks ini? Dari awal yang begitu klise, pertengahan mereka cinta-cintaan, tahu-tahu konfliknya malah tidak terduga. Ternyata bukan cuma ada kisah cinta di sana, tapi ada Juang yang begitu persisten ingin menggali soal Indonesia Timur, dan akhirnya dia menghilang di timur sana. Plus urutan waktu juga disesuaikan dengan kondisi di dunia nyata. Jadi kelebihan dan kekurangan buku dari konspirasi alam semesta ini dapat disimpulkan bahwa kelebihannya tuh alurnya sangat menarik, memberikan pelajaran kepada kita tentang artinya tegar, sabar, dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang cinta dan cinta. Memberikan informasi kepada kita bahwa di negeri ini masih terdapat beberapa daerah di pelosok, termasuk pelosok bagian timur yang jarang orang jumpai, ternyata memiliki banyak akan budaya alam dan keindahan yang kurang orang ketahui. Nah itu ya. Dan satu lagi kekurangannya menurut saya bahasanya sangat indah, namun ada beberapa kata yang saya tidak dapat memahami maknanya secara benar. Oke semuanya. Sebelum selesai, editor mau ngasih POV Juang sama Ana. Lagi teleponan. Saya ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Melihat senja. Kenapa kamu suka senja? Kenapa harus enggak? Bukannya senja cuma membawa kita menuju kegelapan? Senja memang membawa kita menuju kegelapan, tapi
Kalau kita tahu cara bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Jawaban yang cukup bagus, biarpun agak klise. Oke, aku mau. Tapi ini bukan kencan loh ya. I love you always, Ana. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.